Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani rohani dan nikmatnya yang tidak bisa diperkirakan begitu banyaknya, utamanya nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, amin Allahumma amin. Dalam kesempatan ini izinkan saya perwakilan dari kelompok 1 kelas A yang membuat tugas kelompok yang berjudul Islam dan Fitrah Manusia, mata kuliah Pendidikan Agama Islam 1 yang diampu oleh dosen Evi Sopiati SAG MM. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri, Aaz Muhammad Sofiullah. Kemudian yang kedua ada Abdullah Maulana Ilham Arifin. Yang ketiga ada Ainun Nabila. Yang keempat ada Aisartika, yang mana Aisartika saya tidak tahu keberadaan beliau karena tidak ada respon atau kabar dari beliau. Kemudian ada Ardian Seftiansyah, ada Arman Syah, kemudian Ayib Prayoga, Amar Nur Fadli. Nah, ini Chandra Dinata, yang mana Chandra Dinata ini adalah kosma di kelas kami, di kelas A. Kemudian ada Denny Trikusuma, ada Desta Dwi Ardepa, dan yang terakhir ada Ahmad Farid Abdul Aziz. Sebelumnya izinkan saya untuk mencoba mempresentasikan Islam dan fitrah manusia. Yang pertama ada pengertian Islam. Pengertian Islam sendiri ini sudah tidak asing lagi di telinga kita, sehingga Islam menjadi salah satu agama yang paling banyak pengikutnya termasuk di Indonesia. Terkadang kata Islam sering dihubungkan dengan kata Muslim, padahal keduanya memiliki arti yang berbeda satu sama lain. Islam sendiri merujuk sebuah agama, sedangkan Muslim itu merupakan sebutan bagi orang yang menganut agama Islam. Nah, di sini poin pertama ada pengertian Islam secara harfiah, yaitu damai, tunduk, bersih, dan selamat. Sementara itu Islam secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab. Itu Islam dari kata aslama yuslimu islaman, sulasi mazid maujun yang anut kepada wazan af'ala yuf'ilu if'alan, yang memiliki arti berserah diri kepada Allah atau patuh, tunduk, dan taat kepada Allah. Nah, ini masuknya itu kepada masdar goermim atau masdar taukid, yang mana banyak lagi penjelasannya ke bawahnya nanti gitu. Nah, sedangkan jika dilihat dari katanya, Islam itu dapat diartikan atau diterjemahkan dari asal kata assalamu, salim, istaslama, salam, dan aslama. Nah, assalamu itu memiliki arti damai atau perdamaian. Kemudian salim memiliki arti bersih dan suci. Istaslama memiliki arti berserah diri. Kemudian salam memiliki arti selamat atau keselamatan. Dan yang terakhir aslama memiliki arti taat atau berserah diri. Nah, itu maknanya ada 5 di sini dijelaskan, cuman masih banyak sebenarnya gitu. Kemudian membahas kepada poin materi pengertian fitrah itu
diambil dari bahasa Arab, yaitu fatoro, yang artinya membuka atau menguak, dan juga dapat diartikan sebagai perangai, tabiat, kejadian, kejadian asli, terus agama, ciptaan. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fitrah ini dikaitkan dengan kata sifat asli, bakat, pembawaan, perasaan keagamaan. Sedangkan makna fitrah sendiri merupakan asal kejadian atau kejadian yang suci atau kembali ke asal. Oleh sebab itu, hari raya umat muslim ini sering disebut hari yang fitrah dengan arti sebagai kembali ke keadaan suci tanpa dosa. Ya, yang berarti agama yang sesuai dengan kodrat yang ada pada keadaan asli manusia itu ya fitrah dalam diri manusia ini secara religius dimaknai sebagai umat Islam yang beriman. Kemudian di slide selanjutnya ada Islam, agama fitrah. Nah, fitrah pada diri manusia adalah Islam. Hal itu disampaikan oleh Imam Bukhari dalam sebuah hadis Rasulullah yang artinya tidak ada seorang pun yang dilahirkan kecuali ia terlahir dalam keadaan fitrah, suci. Maka orang tuanya lah yang membuatnya jadi seorang Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Islam ini pada hakikatnya merupakan perpaduan antara rasa dan akal. Islam fitrah adalah Islam yang murni, yaitu menolak segala macam bentuk ketidakadilan. Nah, kemudian Islam berpihak kepada kemandirian dan menghargai perbedaan sudut pandang. Hal-hal semacam itulah yang sangat mudah diterima oleh manusia karena yang diajarkan oleh Islam adalah fitrah. Kemudian di bawah terdapat 4 jenis fitrah manusia. Yang pertama ada fitrah munazzalah, yang mana fitrah munazzalah ini adalah fitrah yang masuk dalam diri manusia. Kemudian yang kedua ada fitrah al-gharizah, yaitu fitrah yang dalam diri manusia memberi daya akal yang berguna untuk mengembangkan potensi dasar manusia. Yang ketiga ada fitrah suci. Fitrah suci ini memiliki arti itu membuktikan bahwa diri manusia itu suci dan yang mengotorinya adalah dosa-dosanya. Kemudian yang terakhir ada fitrah intelektual, yaitu potensi yang terdiri dari panca indera dan akal pikiran. Kemudian slide selanjutnya ada maksud dari inna dina indallahil Islam. Di sini Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 19, inna dina indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Yang artinya sesungguhnya agama di sisi Allah itu Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Karena kedengkian di antara mereka itu. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat memperhitungkannya. Nah, kemudian ada penjelasan dari sebuah tafsir. Makna dari ayat tersebut itu membuktikan bahwa semua agama dan syariat yang dibawa nabi-nabi terdahulu itu intinya adalah agama Islam, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjunjung tinggi perintah-perintahnya dan berendah diri kepadanya. Kemudian Allah menggambarkan perselisihan para ahli kitab tentang agama yang sebenarnya. Nah, sebenarnya mereka tidak keluar dari agama Islam, namun perbuatan pemimpin mereka yang telah melampaui batas hingga menciptakan perpecahan dan peperangan. Kemudian di slide selanjutnya ada maksud dari hadis kullu mauludin yu'alladu 'alal fitrah. Nah, hadis ini merupakan penggalan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu
Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu mauludin yu'alladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam fitrahnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis Shahihaini, hadis sahih. Dari hadis kullu mauludin yu'alladu 'alal fitrah menjelaskan betapa besarnya pengaruh orang tua terhadap anaknya. Bukan hanya dari fisiknya saja, namun dalam mendidik dan membesarkan seorang anak. Seperti dikatakan dalam peribahasa itu, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya seorang anak memiliki fisik dan sifat yang tidak jauh dari orang tuanya. Maka tugas dari orang tua itu mendidik anak dengan kebaikan, sehingga kelak anaknya tersebut akan menjadi seorang pribadi yang baik, mandiri, dan disiplin. Di sisi lain, apabila orang tua mengajari anak dengan keburukan, maka akan menciptakan hal yang tidak diinginkan. Misalnya, ketika orang tua berlaku keras, maka saat dewasa pun anaknya itu akan menjadi pribadi yang keras, yang mana bisa menimbulkan kepada orang tuanya dan sampai kepada orang lain. Kemudian ada di slide selanjutnya, yaitu kesimpulan, yang mana kesimpulan ini adalah fitrah Islam, yaitu fitrah manusia yang menolak segala macam bentuk ketidakadilan. Islam berpihak kepada kemandirian dan menghargai perbedaan sudut pandang. Islam adalah fitrah manusia yang terbagi menjadi 4 jenis fitrah manusia, yaitu yang pertama fitrah munazzalah, fitrah al-gharizah, fitrah suci, dan fitrah intelektual, yang mana tadi di slide sebelumnya telah dijelaskan. Terakhir, terima kasih telah menyimak presentasi dari kami kelompok 1. Dan terakhir saya meminta maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan dari apa yang saya katakan, dan bila ada pertanyaan, mangga silakan, jangan yang susah-susah karena kita masih sama-sama bertolabul ilmi. Sekian saja, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.